Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Purnama Hidayat, perwakilan dari kelompok 5, akan mempresentasikan tentang penerapan variable costing pada perusahaan dagang dan manufaktur. Yang pertama, pengertian biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Dalam artian sempit, biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Untuk membedakan pengertian biaya dalam arti luas, pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva ini disebut dengan istilah cost. Istilah cost juga digunakan untuk menunjukkan pengorbanan sumber ekonomi dalam pengolahan bahan baku menjadi produk. Adapun 3 kelompok biaya. Yang pertama, biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk yang siap untuk dijual. Yang kedua, biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Kemudian, penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, yaitu sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai. Biaya dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. Dengan demikian, biaya langsung akan mudah didefinisikan dengan sesuatu yang dibiayai. Kemudian, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Selanjutnya, harga pokok produksi. Harga pokok produksi merupakan penentuan atau penghitungan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan langsung yaitu bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi. Biaya ini diidentifikasi secara integral berdasarkan jumlah pemakaiannya. Kemudian, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. Kemudian, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya lain yang terjadi dalam produksi yang tidak teridentifikasi secara langsung terhadap produk, seperti biaya bahan baku pembantu, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya tidak langsung lainnya. Kemudian, variable costing. Variable costing adalah suatu konsep penentuan harga pokok yang hanya memasukkan unsur biaya yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi. Juga biaya yang bersifat tetap diperlakukan sebagai biaya periode. Variable costing merupakan metode penentuan cost produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam cost produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Kemudian, pengumpulan biaya dalam metode variable costing. Menurut perilaku dalam hubungannya dengan perubahan kegiatan, biaya dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Kemudian, variable costing pada perusahaan dagang. Dengan adanya pemisahan biaya tetap dan biaya variabel dalam laporan laba rugi, metode variable costing, hal ini memungkinkan manajemen melakukan analisis hubungan antara biaya, volume, dan laba. Berikut contoh laporan laba rugi dari perusahaan dagang. Kemudian variable costing pada perusahaan manufaktur.
Kegiatan perusahaan manufaktur terdiri dari pengolahan bahan baku menjadi produk jadi dan penjualan produk jadi tersebut kepada konsumen atau perusahaan manufaktur lain. Berikut contoh laporan laba rugi dari perusahaan manufaktur. Kemudian, keunggulan metode variable costing. 1. Data yang diperlukan untuk keperluan CVP analisis dapat diambil langsung dari laporan laba rugi yang disusun oleh format kontribusi. Hal ini tidak dapat dilakukan pada laporan laba rugi format tradisional. Kemudian yang kedua, laba akan terarah pada penjualan karena laba yang diperoleh tidak dipengaruhi oleh tingkat persediaan. Kemudian yang ketiga, manajer selalu berasumsi bahwa yang dinamakan biaya produksi hanyalah yang bersifat variabel saja, sehingga akan menjadi masalah kalau diterapkan absorption costing, karena di samping ada biaya produksi variabel juga dimasukkan unsur biaya tetap. Yang keempat, variable costing berkaitan dengan standar costing dan fleksibel budget. Tidak demikian dengan absorption costing. Yang kelima, laba neto. Berdasarkan variable costing, lebih dekat kaitannya dengan net cash flow daripada absorption costing, terutama pada perusahaan yang mengalami masalah serius dengan cash flow-nya. Yang keenam, data variable costing memudahkan estimasi tingkat profitabilitas produk, konsumen, dan segmen bisnis lainnya. Yang ketujuh, pada variable costing, dampak fixed cost terhadap laba sangat jelas. Tidak demikian dengan absorption costing yang samar-samar. Kemudian yang kedelapan, berdasarkan keunggulan-keunggulan variable costing tersebut, bukan berarti absorption costing jelek, tetapi lebih mengarah pada tujuan penggunaannya. Yang kesembilan, variable costing digunakan untuk membantu manajemen dalam melakukan analisis biaya, sedangkan absorption costing memberikan informasi keuangan bagi external user. Yang ke-10, dapat menentukan pengambilan informasi jangka pendek. Adanya pihak manajemen dengan menggunakan variable costing dapat menentukan pengambilan keputusan dengan jangka pendek. Contohnya, ketika menerima pesanan khusus dari pelanggan, bisa ditentukan harga jualnya. Kemudian yang ke-11, dapat merencanakan laba jangka pendek. Dari pihak manajemen untuk mendapatkan suatu informasi laba dengan jangka pendek, mengenai laba sebaiknya dilakukan perhitungan biaya yang dipisahkan sesuai dengan perilaku dan perubahan volume produksi. Yang ke-12, dapat mengendalikan biaya. Dengan adanya pihak manajemen, sebaiknya sudah mengetahui biaya tetap dari informasi laporan laba rugi, sehingga pihak manajemen fokus terhadap pengendalian biaya tetap. Kemudian, kelemahan metode variable costing. Yang pertama, pemisahan biaya-biaya ke dalam biaya variabel dan tetap sebenarnya sulit dilaksanakan, karena jarang sekali suatu biaya benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Kemudian yang kedua, metode variable costing dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim, sehingga laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan masyarakat umum harus dibuat atas dasar metode full costing. Metode variable costing memang lebih ditujukan untuk memenuhi informasi bagi kepentingan internal perusahaan. Yang ketiga, dalam metode variable costing, naik turunnya laba dihubungkan dengan perubahan-perubahan dalam penjualannya. Untuk perusahaan yang kegiatannya usahanya bersifat musiman, variable costing akan menyajikan kerugian yang berlebih-lebihan dalam periode-periode tertentu, sedangkan dalam periode lainnya akan menyajikan laba yang tidak normal. Kemudian yang keempat, tidak diperhitungkannya biaya overhead pabrik tetap dalam persediaan dan harga pokok persediaan akan mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah, sehingga akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk tujuan-tujuan analisis keuangan. Kemudian yang kelima, biasanya dalam menerapkannya akan sangat kesulitan dalam membagi elemen antara biaya variabel dengan biaya tetap. Kemudian yang keenam, biaya dalam membagi sifat elemen, biaya variabel dan biaya tetap akan terasa sulit dilakukan
pada variable costing dalam menentukan biaya. Yang ketujuh, untuk pihak manajemen sangat penting ketika tetap harus melakukan pelaporan keuangan laba rugi untuk keperluan eksternal, walaupun cara mengimplementasikannya tidak sesuai dengan standar akuntansi. Yang kedelapan, dalam penentuan laba dengan volume penjualan, menggunakan variable costing sangat cocok digunakan pada produk yang tidak bersifat musiman. Jika ada perusahaan menggunakannya pada produksi yang bersifat musiman, pasti akan mengalami kerugian besar. Sekian presentasi dari saya untuk materi penerapan variable costing pada perusahaan dagang dan manufaktur. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.